Halo semuanya, ketemu lagi di Nomi Channel. Kota Madiun dikenal dengan istilah kampung pesilat. Sebutan ini tidaklah berlebihan, mengingat semakin banyaknya aliran perguruan pencak silat baru yang tumbuh dan berkembang di Kota Madiun. Beberapa di antaranya berkembang dengan keanggotaan hingga ke beberapa negara, yakni perguruan yang berawal dari Setia Hati ini. Setidaknya terdapat dua perguruan yang cukup besar, yakni Persaudaraan Setia Hati Terate dan Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda. Sejarah Persaudaraan Setia Hati, disingkat SH, berawal pada tahun 1903, yaitu dengan didirikannya Persaudaraan Sedulur Tunggal Kecer di Kampung Tambak Gringsing, Surabaya oleh almarhum BPK Ki Ngabehi Surodwirjo dengan nama kecilnya Mas Dan. Saat itu nama permainan seni pencak silatnya adalah Joyo Gendilo dan hanya dengan 8 murid didahului oleh dua saudara yaitu Noto Gunadi, adik kandung Ki Ngabehi Surodwirjo, dan Knevel Belanda. Pada tahun 1915 nama permainan seni pencak silatnya berubah menjadi Joyo Gendilo Cipto Mulyo. Organisasi itu mendapat hati di kalangan masyarakat pada tahun 1917 setelah melakukan demonstrasi pencak silat terbuka di alun-alun Kota Madiun dan menjadi populer di masyarakat karena memiliki gerakan unik penuh seni dan bertenaga. Pada tahun 1917 inilah oleh Ki Ngabehi Surodwirjo diganti nama menjadi Persaudaraan Setia Hati. Ki Ngabehi Surodwirjo wafat pada tanggal 10 November tahun 1944, dimakamkan di Makam Desa Winongo, Madiun. Ibu Surodwirjo, Ibu Surijati, wafat pada tanggal 6 April 1969, dimakamkan di Winongo juga. Tujuan, sasaran SH yang ditempuh adalah bela negara, mengolah raga dan batin untuk mencapai keluhuran budi guna mendapatkan kesempurnaan hidup, kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin di dunia dan akhirat, dengan jalan mengajarkan silat, pencak silat, sebagai olahraga atas dasar jiwa yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat pula, yaitu dengan meninggalkan semua yang menjadi larangan Allah dan melaksanakan semua perintah-perintahnya. Sejak tahun 1964, SH mengalami kemunduran, tidak begitu aktif. Hal ini tidak lain disebabkan keadaan juga, sebagian besar saudara-saudara SH sudah banyak yang lanjut usia, ditambah lagi dengan semakin kurangnya penerimaan saudara baru. Banyak saudara SH yang sudah sepuh satu persatu meninggal dunia, sedangkan yang masuk menjadi saudara SH dapat dikatakan hampir tidak ada. Kalau keadaan yang demikian dibiarkan terus-menerus, maka SH lambat laun akan mengalami kepunahan. Untuk menghindari hal tersebut, serta untuk melestarikan ajaran yang edipeni dan adiluhung tersebut, maka pada tanggal 15 Oktober 1965 Bapak Suwarno merasa terpanggil untuk bergerak, mengaktifkan kegiatan-kegiatan SH dengan serentak. Gerakan ini mendapat perhatian yang besar dari para pemuda dan dukungan yang kuat dari masyarakat, yang akhirnya berdaya guna untuk membantu Hankam serta ikut memayu Hayuning Bawono, membantu negara, pemerintah dalam bidang ketertiban dan keamanan. Kepada para tunas muda, SH diajarkan pelajaran pencak silat yang berasal dari para pendekar terkenal. 9 orang pendekar, dan yang terakhir dari Bapak Ki Ngabehi Surodwirjo, saudara tertua dalam Persaudaraan Setia Hati Winongo. Dengan metode ini, maka seluruh pelajaran dengan mudah diserap oleh para tunas-tunas muda yang dapat berhasil dengan sukses. Dalam penerimaan SH Tunas Muda harus dilakukan pengesahan terlebih, dengan disahkan seseorang akan resmi menjadi warga
Karena ilmu-ilmu SH hanya boleh diketahui oleh warganya dan dilarang mengajarkannya kepada yang bukan warga. Untuk pelajaran tingkat lanjut baik itu akan diikuti atau tidak oleh seorang warga, itu merupakan kesadaran dari warga tersebut karena dalam SH tidak ada paksaan. Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo selain di Madiun tidak pernah membuka perguruannya dimanapun seperti perguruan silat yang lain. Jika ada itu hanyalah sebagai tempat berlatih dan silaturahmi saja. Seluruh saudara baru Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo baik dari Madiun, luar Madiun bahkan mancanegara untuk menjadi saudara harus datang dan dikecer di Madiun, Jawa Timur. Hal ini untuk menjaga kemurnian aliran SH mereka dan itulah yang menjadikan persaudaraan dalam perguruan ini sangat indah. Dan alhamdulillah persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo sudah berkembang pesat.